Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya vlog Yeni Sapitri kali ini. Pada video kali ini saya ingin sharing santai lagi, ingin bercerita lagi tentang masalah keuangannya teman-teman. Dimana 1 tahun kebelakangan saya belajar budgeting, belajar anggaran rumah tangga itu tidak gampang ya teman-teman, dimana latar belakang saya sebelumnya adalah seorang yang boros yang tidak pernah bisa memegang uang itu dalam waktu yang lama. Setelah saya benar-benar belajar dan menerapkannya, ternyata sifat uang itu dia paling taat dan patuh ya. Dia tidak akan kemana-mana kalau tuannya tidak membelanjakan dia. Jadi kalau sifat uang ini kalau kita tidak belanjakan ya dia tidak akan kemana-mana ya teman-teman. Nah jadi saya untuk di tahap awal ini agar uang itu betah di tangan saya, di dompet saya, sehingga saya tekan ya pengeluaran saya yang biasanya saya kepikiran apa, misalnya beli makanan ini, beli alat-alat ini yang kadang itu belum ada kita anggarkan. Jadi kebiasaannya uang itu mampir saat ini langsung pergi, jadi seperti itu, sehingganya ya kita nggak bakalan megang uang ya teman-teman. Ya berapapun uang yang kita punya, yang kita dapatkan tidak pernah bakalan cukup seperti itu. Tapi ketika kita benar-benar mendapatkan ilmu budgeting ini, kita anggarkan terlebih dahulu. Misalnya kita menginginkan sesuatu, kita ingin beli buku catatan seperti itu, kita harus catat terlebih dahulu. Nah target kita kapan mau beli, bulan depan, berarti bulan sekarang kita sisihkan minimal misalnya 1.000 2.000 sehari baru kita beli. Kalau saya tidak teman-teman, sebelumnya ini misalnya saya punya uang saat ini 30.000, langsung saya belikan ke buku itu, padahal yang 30.000 itu seharusnya kita harus sisihkan untuk dana pendidikan, untuk dana darurat misalnya Rp2.000 per hari, atau untuk biaya kebutuhan pokok misalnya kita harus sisihkan 2.000 dalam sehari misalnya. Tapi karena tidak ada ilmu tentang anggaran selama ini, sehingga uang itu datang dan pergi, datang dan pergi. Artinya kita tidak mencintai uang tersebut, kita tidak merasa kehadirannya itu membawa manfaat, sehingganya kita nggak pernah bersyukur. Jadi datangnya rasa syukur itu ya seperti itu ya teman-teman. Kita merasakan menghadirkan rasa syukur kita itu dengan ketika ada uang 10.000, kita catat, kita tulis ini uang dari mana, dari hasil jualan sayur, hasil jualan buah seperti itu. Kalau saya, harian saya kadang kan misalnya dikasih suami misalnya untuk uang pegangan 10.000 gitu. Nah kalau kita catat, ini sayang uang 10.000 ini kalau kita belanjakan tanpa ada perencanaan. Nah jadi rasa sayang kita terhadap uang itu akan mengundang dan memanggil kembali uang-uang yang lebih banyak lagi. Jadi ilmu the law of attractionnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada namanya hukum tarik menarik. Ketika kita memikirkan fokus terhadap uang, maka uang itu akan menarik uang-uang yang lainnya. Maka uang itu akan datang dengan sangat mudah, dengan senang hati ya teman-teman kepada kita. Nah ini video saya saat saya untuk 1 bulan fokus ya untuk menerapkan anggaran budgeting, untuk menekan keinginan, untuk mengendalikan keinginan ya di luar kebutuhan. Nah termasuk kebutuhan pun itu kalau tidak penting-penting amat, tidak terlalu ya, jadi bisa kita tahan terlebih dahulu, karena tidak akan mengapa kalau tidak kita salurkan keinginan kita itu teman-teman. Nah alhamdulillah dengan kita bisa menahan keinginan kita sesaat, maka kita akan bisa mendapatkan keinginan impian kita yang lebih besar seperti itu. Jujur ya teman-teman, sebelum ini saya tidak pernah bisa memegang uang dalam sehari itu 50.000 apalagi 100.000. Nah ini alhamdulillah ada beberapa uang
beberapa jumlah uang yang alhamdulillah saya bisa tahan diri saya untuk membelanjakannya, sehingga impian saya yang terdekat bisa saya capai. Nah, nanti kalau udah datang insya Allah akan saya usahakan share ya videonya kepada teman-teman untuk apa uang ini saya belikan, seperti itu. Nah, jadi seiringnya kenapa kita harus berhemat, kenapa ternyata berhemat itu ya teman-teman bukan menyiksa diri kita, tapi hemat itu ternyata kita lebih membuat kita itu lebih bahagia. Kita membenci yang namanya boros. Selama ini kita selalu boros, kita perturutkan hawa nafsu, keinginan kita, sehingga kita sendiri yang tersesat, yang kebingungan, yang tidak tahu arah. Ya, kadang ya teman-teman akibat masalah keuangan ini, oh ya Pak, suami istri itu bisa bertengkar gara-gara uang. Kadang-kadang anak-anak kita tidak tersekolahkan dengan baik ya karena kendalanya uang. Dan selama ini kita tidak menyadari pentingnya kehadiran uang itu, dan ternyata uang ini adalah sebuah energi yang sangat besar yang harus kita sadari kehadirannya. Dan uang ini karena energi bisa kita tarik dengan energi yang kita miliki juga. Nah, seperti itu ya teman-teman, sekilas ilmu yang saya dapatkan. Semoga video-video yang saya bagikan di channel YouTube ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang terbaru yang saya upload ya. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah klik video ini, yang sudah mau menonton. Jangan lupa komennya juga yang positif ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan keberkahan, perlindungan oleh Allah dan keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin.